Ya, balap liar ini termasuk yang viral Mbak ya. Dan itu tidak terjadi sebenarnya hanya di Sampit saja. Mungkin saya nanyakan biasanya kalau di lapangan Pak ya, itu kan udahlah Pak damai aja, bisa kali gitu kan Pak, itu gimana Pak? Nah itu Mbak, itu salah satunya, bukan alasan. Orang yang tidak menggunakan helm maka kita akan melakukan perekaman dengan pengambilan gambar. Kayak langsung dipoto gini Pak ya? Betul, langsung dipoto. Ya. Selamat malam Pak Alvin, terima kasih sudah hadir di Interaksi. Yes. Sudah hadir juga di Studio Hayat TV pada malam hari ini. Iya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, selamat malam Mbak Indri. Terima kasih atas undangannya untuk hadir di Hayat TV. Dan Alhamdulillah dalam keadaan sehat, baik semua Mbak. Iya, baik. Pak, ini kan lagi operasi Telabang Pak ya? Betul. Sejak tanggal 4 Maret Pak ya? Iya, betul. Nah, sampai sejauh dengan hari ini Pak, gimana Pak operasi Telabangnya berjalan? Ya, jadi Mbak Indri, kemudian mungkin dari masyarakat bahwa saat ini kami dari Polri, khususnya Satuan Lalu Lintas, sedang menggelar operasi keselamatan Telabang 2024 khususnya di Polda Kalteng, yaitu berlaku mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 17 Maret. Dan Alhamdulillah sudah berjalan beberapa hari ini, dan kemudian dari hasil pantauan monitor kami di lapangan, ya Alhamdulillah masyarakat untuk sampai saat ini masih memberikan contoh kepatuhan dalam tertib berlalu lintas. Ya. Baik. Dan ini apakah di dalam kota Sampit aja Pak, atau juga di luar kota Sampit seperti di Parenggian, Samuda gitu? Jadi untuk operasi keselamatan Telabang 2024 ini kan seluruh Indonesia Mbak. Ya, otomatis Polda Kalteng, kemudian jajarannya Polres, kemudian jajaran di Polres memiliki polsek-polsek, kemudian kewilayahan di kecamatan-kecamatan, itu juga termasuk dalam target kita dalam melaksanakan operasi keselamatan ini. Jadi tidak hanya di dalam kota Sampit saja, tapi di lintasan jalan poros semua tetap kita laksanakan operasi siap. Dan sampai dan hari ini ditemukankah Pak pelanggar lalu lintas atau gimana itu Pak? Ya, kalau untuk pelanggaran pasti setiap tempat ya kan di mana ada masyarakat ya pasti ada 1-2 yang melakukan pelanggaran ya kan, dan itu memang sudah hal yang lumrah. Makanya dengan adanya operasi keselamatan ini, orang-orang yang mungkin belum patuh dalam tertib berlalu lintas, kita usahakan, kita paksa untuk dia mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, etika dalam berlalu lintas. Baik. Ya. Dan untuk fokus operasinya nih Pak, untuk operasi keselamatan Telabang 2024 ini, seperti apa Pak? Dalam operasi keselamatan Telabang 2024 ini memang kita punya target operasi Mbak ya. Target pelanggaran Mbak ya. Pelanggaran itu ada beberapa pelanggaran yang memang menjadi target kita, yaitu diantaranya yaitu berkendara menggunakan ponsel, ya, kemudian melawan arus, kemudian setelah melawan arus itu ada melebihi batas kecepatan, melebihi batas kecepatan, kemudian anak di bawah umur, kemudian kendaraan odol atau yang sering disebut dengan overdimensi overload, itu biasanya dilakukan oleh pengusaha atau angkutan-angkutan barang. Nah, itu kemudian juga mengemudi atau mengendara dalam dipengaruhi oleh alkohol. Nah, kemudian juga penertiban penggunaan lampu strobo atau sirine yang harusnya tidak boleh dipergunakan oleh masyarakat umum, karena itu sudah diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan khusus instansi atau kepolisian. Kemudian plat nomor khusus, plat nomor rahasia itu. Nah, terus penggunaan helm standar, SNI, dan sabuk pengaman. Nah, itu Mbak, target-target operasi kita untuk keselamatan ini. Kalau operasi Telabang sendiri itu Pak Alvin, apakah langsung ditindak di tempat atau seperti apa Pak prosesnya? Ya, kalau untuk penindakan pelanggaran di selama operasi keselamatan ini, ya, itu ada penindakan kita kan ada 2 Mbak, ada teguran dan penindakan langsung dengan menggunakan tilang. Nah, kalau itu pelanggarannya mungkin masih bisa kita beri toleransi, ya mungkin kita hanya mengingatkan, melakukan peneguran untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran tersebut. Tapi kalau sudah pelanggaran itu bisa membahayakan bagi pengendara itu sendiri ataupun untuk pengguna jalan lain, otomatis kita akan tindakan dengan penilangan. Nah, kemudian saat ini Satuan Lalu Lintas Polres Kotim sudah memiliki tilang
elektronik, Mbak. Oh, ya? Nah, ya, tilang elektronik itu kita telemobile. Itu bentuknya kita menggunakan sebuah handphone memang yang dirancang khusus untuk melakukan penindakan pelanggaran. Nah, ini contohnya ini, Mbak. Saya lihat, ya, Pak. ya ini boleh, okay. Silahkan di ini. Permisi, Pak, ya. Ini handheld yang kita gunakan. Ini termasuk kebanggaan dari Polres Kotim karena hanya Polres Kotim yang memiliki 14 unit handheld ini, Mbak. Untuk Polres lain di Polresta itu kalau nggak salah hanya 1, kemudian di Katingan 1, kemudian di Polda Kalteng itu ETL ini kan ada 2, Pak. Ada yang stasioner, ada yang mobile. Nah, kalau kita ini mobile. Mobile ini artinya kita bisa melaksanakan penindakan di mana saja. Tapi kalau stasioner itu adanya di traffic light yang dipasang kamera. Nah, jadi kendaraan yang melintas di situ yang baru bisa direkam untuk pelanggaran. Tapi kalau ini kita sambil patroli, kita sambil melakukan rekaman dengan pemotretan setiap kita menemukan pelanggaran. Ini sekalteng hanya Polres Kotim atau gimana, Pak? Polres Kotim ada 14 unit dan Polresta Katingan ada 1. Ini kan alhamdulillah ini merupakan hibah dari Pemda Kotim. Wah, berarti termasuk istimewa, Pak? Istimewa, Pak. Istimewa. Ya, kita kebanggaan kita Polres Kotim Satuan Lalu Lintas memiliki alat canggih berupa telemobile handheld. Wow. Ini berarti menggunakannya juga seperti handphone biasa atau seperti gimana? Handphone biasa gitu, Pak. Jadi begitu kita saat kita pengaturan atau mungkin pada saat kita patroli, kemudian kita ada menemukan orang yang tidak menggunakan helm, maka kita akan melakukan perekaman dengan pengambilan gambar. Kayak langsung dipoto gini, Pak, ya? Betul, langsung dipoto. Ya kan, baik itu dari depan ataupun dari belakang. Kemudian ini akan menangkap apa yang dilanggar, kemudian wajahnya, kemudian khususnya identifikasi kendaraannya, yaitu plat nomornya, Pak. Nah, dengan plat nomor itu nantinya akan kita lacak, ya kan, kita otomatis ini nanti akan divalidasi foto itu, kemudian Korlantas akan memberikan data kendaraan tersebut. Oh, berarti ini langsung terintegrasi dengan pusat? Langsung dengan pusat dengan Korlantas. Jadi kendaraan plat luar KH itu pun bisa kita cek identifikasinya, kepemilikannya, alamatnya di mana, ya, kemudian akhirnya nanti akan kita kirim surat disertai dengan bukti pelanggarannya kepada seseorang atau kepada sesuai dengan alamat yang tertera dan identifikasi di Korlantas. Nah, kalau misalnya nih, Pak, seseorang itu terjaring operasi telabang ini dan masuk di ETLED, kemudian tapi sudah menerima surat juga, tapi ternyata dia nggak menunaikan kewajibannya untuk bayar tilang, gimana itu, Pak? Nah, itu nanti setelah kita berkirim surat, kewajiban dari si pelanggar segera merespon, menindaklanjuti surat tersebut. Tapi apabila memang orang itu tidak merespon, mengabaikan surat kami, maka nantinya kita akan dengan batas waktu tertentu kita akan teruskan ke Samsat, Pak, untuk pemblokiran pajak saat orang tersebut akan membayar pajak. Di situ nanti akan secara otomatis pada saat diklik plat nomor itu, berarti dia akan membayar pajak, dia tidak akan bisa membayar pajak sebelum ada pembayaran denda tilangnya. Ya, karena secara otomatis langsung terblokir dengan keterangan bahwa selesaikan dulu untuk pembayaran denda tilangnya. Siap. Wah, gitu. Canggih, Pak, ya sekarang. Kalau dulu kan biasanya misalnya di tempat atau gimana gitu, ke kantor misalnya, Pak. Kalau sekarang cukup dengan cukup kita tidak perlu lagi menghentikan kendaraan, tidak perlu lagi kita nyetop, cukup kita rekam saja sudah. Wow, luar biasa. Ini sesuatu inovasi, Pak. Inovasi yang dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kotim khususnya gitu. Baik. Dan sejauh ini juga ini sudah digunakan di Kotim? Sudah mulai berjalan dari mulai awal tahun kemarin sebenarnya. Nah, gini, Pak, mungkin saya nanyakan biasanya kalau di lapangan, Pak, ya, itu kan udahlah, Pak, damai aja, bisa kali gitu kan, Pak, itu gimana, Pak? Nah itu Mbak, itu salah satunya alasannya kenapa Korlantas atau Polri membuat inovasi dengan menggunakan tilang elektronik. Itu menghindari pelanggaran-pelanggaran seperti itu, Mbak. Misalnya dari pelanggar berusaha untuk merayu para petugas untuk tidak melakukan penilangan dengan mungkin jalan damai. Nah, itulah salah satu cara trik Korlantas untuk menghindari komunikasi antara pelanggar dengan petugas. Karena dengan adanya kita melaksanakan tilang elektronik, kita tidak lagi komunikasi dengan si pelanggar. Kita hanya sifatnya mengambil data motor itu, kemudian data si pelanggar. Sehingga tidak ada lagi interaksi antara si pelanggar dengan petugas. Nah, itulah salah satu
terobosan dari Polri untuk menghindarinya lagi adanya uang damai atau mungkin ada bujuk rayu dari si pelanggar untuk petugas tidak menilang. Nah itu. Wah, ini canggih nih Pak. Iya, betul. Baik Pak. Mungkin kalau misalnya tadi kita bahas operasi keselamatan Labang 2024 sudah selesai, tapi ada satu komen netizen sih yang mau saya bacakan. Itu salah satunya Pak, apa ini razia ya? Apakah knalpot 2 tak juga termasuk di razia? Gitu Pak. Oh itu. Gimana Pak? Ya. Jadi salah satu tadi saya lupa kurang menyebutkan tadi. Salah satu target kita untuk operasi keselamatan ini adalah salah satu knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau yang sering masyarakat kenal adalah knalpot brong. Nah itu. Jadi itu salah satu target kita. Nah itu target kita knalpot brong itu kan berarti suara yang ditimbulkan itu melebihi dari batas ambang yang sudah ditentukan. Apabila itu 2 tak dan kemudian juga memang suaranya sudah tidak standar sesuai dengan pabrikasi pada saat motor itu keluar, maka tetap bisa dilakukan penindakan. Ya kan tidak hanya 2 tak atau 4 tak, tapi tetap semuanya bisa, Mbak. Itu. Oke. Baik. Dan ini operasi Telabang akan berakhir sampai tanggal 17 Maret. Ya, baik. Dan mungkin ini Pak, kalau saya beralih ke topik berikutnya nih. Iya. Apa? Di Sambit juga kan ini masih apa ya Pak, ada balap liar dan macamnya. Itu dari Satlantas Polres Kotim seperti apa Pak penindakannya? Ya, balap liar ini termasuk yang viral Mbak ya. Dan itu tidak terjadi sebenarnya hanya di Sambit saja. Hampir seluruh kota besar itu akan menjadi tren ya viral untuk balapan liar. Karena balapan liar ini dominan untuk pelakunya adalah masih pelajar dari tingkat SMP sampai SMA. Disitulah itu, dan balapan liar di Sambit ini memang menjadi atensi dari pimpinan kita ya, itu untuk selalu giat antisipasi Bali terutama di malam minggu. Nah itu kita juga berusaha memberikan edukasi, makanya kita memberikan pendidikan materi ke sekolah-sekolahan dengan tujuan itu ya kan? Dengan tujuan untuk menyampaikan kepada pelajar-pelajar itu untuk tidak melakukan balapan liar. Kemudian juga kita menyampaikan juga kepada orang tua ya, kepada orang tua yang pasti untuk balapan liar ini sebenarnya tidak hanya tanggung jawab dari polisi, tapi tanggung jawab dari orang tua yang istilahnya mungkin bisa lebih pengawasannya lebih ketat lagi kepada anak-anak, apalagi pada saat dia sudah jam 10 malam belum pulang, seharusnya kan itu menjadi pertanyaan buat orang tua. Nah, kami himbau juga kepada masyarakat, kepada khusus orang tua yang memiliki anak yang keluar malam, minta tolong untuk dibatasi keluar malamnya, kemudian juga selalu dikontrol kemana dia perginya. Gitu, Mbak. Ya, itu untuk ke sekolah juga Pak ya. Sekolah ini apakah tingkat SMA aja atau SMP juga? SMP juga, ya. Karena beberapa kali kita menemukan pelanggaran balapan liar itu dari SMP itu sudah ada dia sebagai pelaku balapan liar. Ya. Nah, sebenarnya lebih pasnya itu kadang-kadang banyak yang kita temukan yaitu justru anak yang dari kecamatan yang mungkin sekolah di kota, yang kemudian dikoskan oleh orang tuanya di sini, sehingga pengawasannya tidak optimal dari orang tua, karena orang tuanya jauh, sehingga dia bebas keluar kapan saja, kemudian pulang kapan saja, tidak ada yang mengontrol. Nah itu Mbak, itu yang sering kita temukan pada saat kita tangkap, kemudian kita tanya, ternyata dia kos. Orang tuamu di mana? Di kecamatan ini Pak, orang tua saya di kebun sawit Pak. Nah, gitu siap. Yang memang tidak di bawah pengawasan orang tua langsung. Ya, kontrolnya yang kurang, ya, pengawasannya kurang. Siap. Nah, gini Pak, untuk Ramadan ini sebentar lagi kita bulan Ramadan udah mungkin minggu ini. Itu seperti apa Pak pengamanan dari Satlantas Polres Kotim? Nah, untuk operasi keselamatan Telabang 2024 ini merupakan salah satu ya kan, upaya untuk cipta kondisi menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Nah, itu. Kemudian dari kami pun tentunya di bulan suci Ramadan tentunya akan memberikan pengamanan yang lebih dari seperti biasanya. Pengamanan pada saat mungkin menjelang buka puasa, karena pada saat menjelang buka puasa itu biasanya masyarakat untuk arus lalu lintas meningkat karena menunggu waktu buka puasa sambil jalan-jalan. Kemudian menuju ke pasar Wadai, nah, sehingga terjadi kepadatan. Nah, disitulah kita akan turunkan beberapa rekan-rekan kita di lapangan untuk membantu kelancaran masyarakat yang sedang menunggu buka puasa. Ya kan? Kemudian pada saat pengamanan di
sholat taraweh, itu pun kita berikan. Kemudian di jalan ataupun di masjidnya mungkin dilakukan pengamanan supaya masyarakat yang menjalankan ibadah tarawih tidak terganggu dengan kebisingan kendaraan yang mungkin ya salah satunya pengguna kendaraan yang mau kayak kenal potbrong. Nah itu kita antisipasi, termasuk nantinya pada saat sholat subuh. Nah kita tetap turunkan anggota ya kan, karena sholat subuh biasanya juga anak-anak juga jalan-jalan subuh itu ya kan, kemudian justru dia nongkrong sehingga kemudian akhirnya muncul lagi Bali itu Mbak. Nah makanya itu selalu kita evaluasi tiap tahun bahwa di subuh hari itulah justru anak-anak itu akan berkumpul, karena setelah dia sholat subuh, setelah sahur dia akan keluar untuk jalan-jalan mencari teman-temannya, kumpul-kumpul ya, gitu. Akhirnya kemudian balap-balapan ya kan. Nah, untuk Idul Fitri sendiri, untuk nanti persiapan di arus mudik juga akan ada operasi khusus? Ya, di arus mudik kita antisipasi untuk masyarakat yang mau pengguna jalan untuk dia mudik atau ke tempat wisata, itu semuanya sudah kita antisipasi. Kita selalu survei jalan ya kan, untuk kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan mudiknya, kelancarannya. Kemudian masyarakat yang juga pingin ke tempat wisata sehingga dia bisa sampai ke tempat wisata dalam keadaan selamat ya kan. Kemudian di tempat terminal, kemudian di stasiun bandara itu juga kita lakukan survei ya kan, apa kekurangan-kekurangannya kita juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Nah untuk koordinasi dari instansi terkait ini Pak, seperti apa bentuknya Pak? Apakah akan menggelar operasi bareng di lapangan atau seperti apa? Kalau untuk komunikasi kita dengan instansi terkait seperti Dishub, kemudian PUPR, kemudian Jasara Harja, terus dengan pihak pelabuhan, itu biasanya kita dalam bentuk memberikan kemudahan masyarakat pada saat dia dari tempat menuju ke tempat mudik, ya kan, kenyamanan di arus lalu lintasnya, kemudian kenyamanan dalam jalannya yang tadinya rusak, mungkin kita sampaikan ke PUPR, kita untuk survei barang, kemudian melakukan perbaikan sebelum masyarakat itu melaksanakan mudiknya. Kemudian ke tempat wisata, mungkin yang jalan yang bergelombang atau apa yang kiranya nanti bisa membahayakan bagi warga masyarakat yang menuju ke suatu tempat, itu maka kita juga akan sampaikan ke PUPR untuk segera diperbaiki. Termasuk di Dishub mungkin untuk pemeriksaan kelayakan kendaraan, bis, kendaraan yang lainnya yang digunakan oleh masyarakat umum untuk mudik, itu juga kita sama-sama oleh Dishub untuk sama-sama memeriksa, ya kan? Kemudian memberikan pelayanan kesehatan juga kepada supir yang mungkin supir bis yang malam-malam itu kita berikan pengecekan kesehatan, kemudian kita berikan obat vitamin supaya pada saat dia berkendara membawa penumpangnya dalam keadaan selamat sampai di tujuan. Baik Pak Alvin sendiri kan sebagai Kanit Kamsel Satlantas Polres Kotim, untuk saya mau tanya data sedikit ya Pak. 3 bulan terakhir ini di Sampit sendiri di Kotim seperti apa Pak kasus laka lantas? Untuk kasus laka kebetulan kalau untuk di bulan Januari sampai bulan Maret gitu ya, itu sudah ada beberapa kasus ya yang terjadi, itu sebanyak 32 kasus Mbak untuk laka lantas. Itu termasuk tinggi atau gimana Pak? Ini termasuk menurun nih. Iya, dibandingkan dengan 2023 kemarin. Kalau 2023 emang itu banyak, tapi untuk yang di tahun 2024-nya alhamdulillah jumlah laka lantasnya agak menurun 3 bulan terakhir ini. Baik. Siap. Dan selama 3 bulan terakhir ini apa saja Pak yang menonjol selain mungkin laka? Nah, kalau untuk kecelakaan lalu lintas ini lebih dominan nih kepada kelalaian dari pengendara atau pengemudi mobil yang mungkin seperti transportir seperti mobil-mobil tangki, truk, itu yang pada saat dia kelelahan, dia tidak istirahat, kemudian sehingga kemudian pada saat berkendara tidak fokus, akhirnya mengambil jalur orang. Kemudian pada saat dia mungkin mengalami trouble di jalan, ya kan, kemudian memakan badan jalan, namun dia pada saat dia perbaikan tidak dilengkapi dengan alat pengamanan berupa segitiga pengaman atau rambu-rambu lainnya yang memberitahukan kepada pengguna jalan lain bahwa dia sedang mengalami kecelakaan, itu tidak dipasang, sehingga kemudian kendaraan yang dari belakang atau dari depan tidak melihat, kemudian menabrak kendaraan truk yang sedang terparkir. Kemudian juga
anak di bawah umur. Ya, pengendara di bawah umur gitu Pak ya? Itu ya, untuk pelajar yang saat ini kita di Sampit ya Mbak mungkin tahu sendiri bahwa untuk anak di bawah umur pelajar sudah diberikan atau diperkenankan orang tuanya untuk membawa sepeda motor. Nah itu salah satunya korban laka lantas di Sampit ini juga banyak dari pelajar. Ya, Oke. Baik, Pak, untuk di Satlantas Polres Kotim sendiri personil ada berapa nih Pak? Untuk personil sekarang ini ada 54 Mbak. 54 dari perwiranya ada 4 orang, kemudian untuk 5 orang, kemudian untuk bintaranya ada 49. Dengan jumlah yang demikian dan juga wilayah kerja di Kotim yang cukup luas, seperti apa Pak menjalankan tugas? Ya tentunya suatu tantangan Pak ya, dengan keadaan jumlah anggota yang sedikit, tapi alhamdulillah kita bisa maksimal dalam bertugas, ya kan, walaupun bagaimanapun tetap pasti menjadi hambatan lah, ya kan, kurangnya personil itu pasti menjadi suatu hambatan kita dalam melaksanakan tugas. Tapi alhamdulillah selama ini kita masih bisa eksis dan maksimal dalam melaksanakan tugas, walaupun dengan keterbatasan jumlah anggota yang kurang. Dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Kotim yang cukup luas, kita masih bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam hal berlalu lintas. Baik. Kalau untuk Bapak pribadi nih selama bertugas di Polri, apakah ada suka dukanya atau seperti apa Pak? Ya, kalau kita pasti Mbak ya, kalau setiap kita, semua orang paling, kalau kita bekerja atau bertugas itu pasti ada suka dukanya, ya gitu kan. Tapi selama ini kita banyak lebih sukanya ya Pak. Ya, karena kita kan lebih sering berhubungan dengan masyarakat dan kita tahu sering berinteraksi juga, sehingga kita tahu apa sih keluhan masyarakat, ya kan. Kemudian juga apa yang kita bisa berikan solusi itu menjadikan kebanggaan kita, ya kan. Kita bisa memberikan solusi kepada masyarakat yang punya masalah. Kemudian kita bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat, itulah yang merupakan kebanggaan kita. Walaupun capeknya apapun, kita melihat masyarakat puas, kita cukup puas dan kita cukup menghilangkan letih kita yang selama ini kita laksanakan. Baik. Gitu, ya, nah untuk program kerja di 2024 Pak, ini kan baru bulan Maret nih Pak. Nah nanti sampai akhir tahun seperti apa Pak Satlantas Polres Kotim? Kalau untuk programnya yang pasti kita selalu mengharapkan untuk keamanan keselamatan di lalu lintas di khususnya di Sampit atau di umumnya di Kabupaten Kotim bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam artian kita bisa menekan angka kecelakaan untuk berkurang, ya kan. Kemudian juga mengharapkan juga kesadaran masyarakat tumbuh, ya kan, untuk menuju Indonesia emas. Ya, baik. Mungkin terakhir Pak, singkat saja mungkin juga himbauan Bapak untuk teman-teman yang nonton kita nih sekarang. Ya kita berharap, mungkin himbauan dari kami dari Satuan Lintas, kita berharap dari masyarakat khususnya mungkin yang sudah dewasa dan orang tua, ya kita berikan teladan yang baik, ya kan, berikan kepatuhan, kedisiplinan berlalu lintas kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, sehingga dari sejak dini mereka sudah terbiasa menjalankan disiplin dalam patuh, ya kan, semua aturan, bukan hanya aturan lalu lintas saja, ya. Kita membiasakan mereka untuk berdisiplin dan patuh terhadap aturan, khususnya aturan berlalu lintas. Karena kalau kita lihat selama ini bahwa bukan selama ini, kecelakaan itu selalu ditimbulkan atau diawali dengan adanya pelanggaran lalu lintas sehingga kemudian terjadi kecelakaan. Nah, untuk mengurangi angka kecelakaan itu makanya perlulah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran. Sekecil apapun. Siap, betul. Baik. Terima kasih Pak Alvin atas waktunya. Sama-sama Mbak Indri. Siap. Sampai jumpa di lain. Sampai jumpa Pak. Terima kasih banyak Pak. Siap.